karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hendaknya kita besarkan harapan kita kepada Allah, minta kepada Allah hajat kita dunia dan akhirat kepada Allah di majlis semacam ini. Mudah-mudahan semua doa-doa kita digabul dan diijabah oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, peringatan maulid yang kita adakan, tujuan utama bukan hanya sekedar lantunan syair yang kita lantunkan, bukan hanya qasidah yang kita bacakan, bukan hanya kitab maulid yang kita bacakan, tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana kita mengenal baginda yang agung Rasulullah SAW. Dan ketika kita mengenal, untuk apa kita mengenal beliau? Ketika kita mengenal dengan tujuan agar tumbuh di dalam hati kita kecintaan sejati kepada beliau. Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sosok baginda adalah sosok yang istimewa. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, beliau katakan, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Barang siapa yang melihat Rasulullah SAW di permukaan sekilas, maka dia akan melihat wibawa yang maha dahsyat pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi kalau seseorang di antara kita mengenal lebih dalam kepada baginda Rasul SAW, maka pasti dia akan jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Yang ada pada sosoknya keindahan, yang ada pada dirinya kesempurnaan. Ini disebut di sini di syair, kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yakhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sempurna keindahannya, saking sempurnanya, bagaikan matahari yang bersinar terang. Kita kalau punya senter kita arahkan kepada matahari, senter kita nggak bakal membuat matahari menjadi redup. Demikian dengan keagungan Rasulullah, kesempurnaan beliau, keindahan beliau sungguh sempurna, sehingga sehebat apapun seseorang di antara kita memuji beliau, mengungkapkan tentang beliau, nggak bakal kita bisa menunaikan hak Rasulullah dengan sebenar-benar pujian untuk beliau. Nggak ada. Sayyiduna Umar, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, manusia-manusia hebat yang paling mengenal Rasulullah SAW. Sayyidina Ali hidup satu rumah dengan Rasulullah dari sejak lahir. Beliau kenal Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad wafat. Sayyidina Umar bin Khattab juga demikian, berjuang bersama Rasulullah hingga Nabi Muhammad wafat. Enggak ada orang yang lebih kenal kepada Rasulullah daripada keduanya. Tetapi sehebat apapun seorang Umar bin Khattab, sehebat apapun Ali bin Abi Thalib mengenal Rasul SAW, itu pernah dikatakan kepada keduanya oleh seorang Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni bilang kepada Umar, kepada Ali, ya Umar wa ya Ali, ma araftuma min Rasulillah SAW illa bil. Wahai Umar, wahai Ali, kalian ini selama ini belum mengenal Rasulullah kecuali hanya bayangannya saja. Allahumma sholli alaihi. Hanya bayangannya saja. Itu sekelas, la ilaha illallah, sekelas Umar bin Khattab, sekelas Ali bin Abi Thalib. Mereka-mereka ini yang selama ini bersama Rasulullah belum.
Taurat, Injil dan lain sebagainya, dan mendapati di dalam kitab suci sosok nabi yang akan datang di akhir zaman, yang cirinya 1, 2, 3 ada semuanya disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sebab memang bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW secara terperinci disebut oleh Allah Ta'ala di dalam kitab suci nabi-nabi yang terdahulu. Sampai baginda Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, ana da'watu Abi Ibrahim wa ana bisyaratu akhi Isa wa ra'at ummi hina waladatni nuran adha'at bihi qusur Syam. Beliau bilang, aku ini doa yang dahulu dipanjatkan oleh kakekku Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim jauh sekian ribu tahun sebelum kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggikan pondasi Ka'bah dan membangun bangunan Ka'bah, saat itu Nabi Ibrahim ketika meletakkan batu di atas batu untuk membangun Ka'bah, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Ka'bah. Saat itu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Terus beliau berdoa, wa rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka, dari mereka seorang rasul yang sifatnya ini dan itu diceritakan oleh Nabi Ibrahim di dalam doanya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diutus di tengah-tengah bangsa Arab itu seorang utusan dari diri mereka sendiri. Nabi bilang, akulah doa yang dahulu dipanjatkan oleh kakekku Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Nabi bilang, dan aku adalah kabar berita atau berita gembira yang disampaikan, yang diserukan oleh Nabi Isa kepada kaumnya. Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allah Ta'ala menceritakan, dan ingatlah tatkala Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah. Aku adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada kalian, yang mana aku percaya kepada kitab suci Taurat yang ada di tengah-tengah aku. Kemudian Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya sebagaimana Allah ceritakan, dan aku diutus oleh Allah dengan membawa suatu misi agung. Apa misi yang besar yang dibawa oleh Nabi Isa? Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku diutus oleh Allah untuk membawa berita tentang kedatangan seorang nabi setelah aku yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Sosok Nabi Muhammad itu tersebut di dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Para nabi datang dengan membawa berita kedatangan Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, bahkan saya belajar, kita kalau buka kitab suci mereka sekarang, Bible, kita akan dapati secara jelas nyata sosok Nabi Muhammad SAW yang tersebut oleh di dalam kitab suci mereka saat ini, perjanjian lama, perjanjian baru, Bible itu disebut secara jelas sosok Nabi besar Muhammad SAW dan secara detail dan terperinci. Betul seperti yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Isa alaihissalam memberitakan kepada kaumnya tentang kedatangan Nabi di akhir zaman yang bernama Ahmad, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Itu tersebut di dalam kitab suci mereka. Karena itu seorang Zaid bin Sya'na yang hidup di masa Rasulullah SAW, beliau bilang, saya ini membaca kitab suci Taurat dan saya dapati ciri-ciri Nabi yang dijanjikan oleh Allah di akhir zaman. Dan ketika saya melihat ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah dalam kitab suci, saya dapatin semuanya ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Ini Zaid bin Sya'na saat itu belum masuk Islam. Maka beliau katakan, saya melihat semuanya ada pada diri Muhammad kecuali dua hal. Apa dua hal itu? Bahwasanya sifat kelembutannya, bijaksananya, ya, lebih dominan daripada emosi dan amarahnya.
Itu tersebut dalam kitab suci Taurat. Sosok Nabi yang akan datang di akhir zaman itu, cirinya adalah kelembutannya, sifat bijaknya itu lebih besar, lebih dominan daripada amarah dan emosinya. Itu satu. Yang kedua, disebut dalam kitab suci Taurat, sosok ini semakin dibakar emosinya, semakin beliau menghadapi atau menyikapinya dengan bijaksana dan kelembutan. Itu tersebut dalam kitab suci Taurat demikian. Zaid bin Sya'nah bilang, semua sifat saya lihat kecuali dua. Ini yang tadi disebutkan. Ini nggak bakal nampak bagi saya kalau saya tidak membakar beliau, kalau saya tidak menguji beliau. Maka Zaid bin Sya'nah bilang, saya mencari kesempatan bagaimana saya bisa menguji sosok Muhammad sehingga saya melihat sifat ini. Apakah betul dia seorang nabi yang dijanjikan atau hanya kebohongan, pengakuan belaka yang beliau bawa. Maka sampai datang suatu kesempatan, Zaid bin Sya'nah cerita, saat itu datang rombongan ya para sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di pedalaman. Mereka datang mengadukan keadaan kaum muslimin yang ada di pedalaman yang baru masuk Islam. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, kaum muslimin di pedalaman sana mereka tertimpa bencana paceklik, hujan gak turun sehingga mereka gagal panen. Kami khawatir ketika keadaan bencana menimpa mereka, iman mereka goyah. Itu sahabat ngadu kepada Rasulullah, kami khawatir itu. Kira-kira adakah bantuan yang bisa kita kirim kepada mereka untuk membantu mereka yang saat ini sedang tertimpa musibah? Nabi Muhammad SAW bilang kepada para sahabat saat ini saya nggak pegang apapun, nggak ada harta. Mau minjem dengan para sahabat juga, sahabat keadaannya dalam keadaan susah. Zaid bin Sya'nah, seorang Yahudi ini, mencuri-curi pendengaran ketika Nabi sedang berdiskusi dengan para sahabatnya. Maka dia menghampiri Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Muhammad, saya mendengar pembicaraan kalian dan kelihatannya engkau membutuhkan harta untuk membantu orang-orang di pedalaman sana. Nabi Muhammad bilang, betul, saya lagi nggak ada. Sahabat saya pun juga nggak punya harta untuk membantu mereka. Saya sekarang bingung bagaimana. Akhirnya Zaid bin Sya'nah bilang, saya punya harta, kamu butuh apa? Saya bisa pinjamkan kamu, walaupun artinya bukan pemberian tapi pinjaman. Kamu boleh meminjam dari saya. Dengar gitu Nabi Muhammad lihat peluang. Nabi Muhammad bilang, oke, baik, saya pinjam dari kamu. Nabi sebutkan, ini kebutuhan saya sekian-sekian. Akhirnya dipinjamkan oleh Zaid bin Sya'nah dengan tempo. Ketika jatuh tempo, kamu harus bayar ya Muhammad. Akhirnya dipinjam oleh Rasulullah sekian ribu dinar untuk membantu kaum muslimin di pedalaman yang tertimpa bencana paceklik. Dibawalah itu harta oleh para sahabat untuk membantu mereka. Urusan di sana selesai. Hingga setelah berlalu beberapa bulan, ini kan ada jatuh temponya itu hutang. Satu kali Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabatnya di masjid. Tiba-tiba Zaid bin Sya'nah ini datang ke masjid. Dia jerit-jerit, dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita dengar cerita. Ini coba kita lagi duduk hening begini, tiba-tiba ada orang gila masuk, jerit-jerit. Enak gak majelis kita kira-kira? Gak enak, terganggu kita, gak nyaman. Ini Zaid bin Sya'nah datang ke majelisnya Rasulullah, dia jerit-jerit, dia ngamuk-ngamuk. Yang dimaki adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara ucapannya, dia bilang, kalian, wahai anak keturunan Abdul Muttalib, wahai Muhammad, kalian ini orang yang tidak berperangai baik. Kalian ini hanya mampu, bisanya cuma minjem uang, berhutang, tapi nggak pintar membayar. Kalian nggak mau bayar hutang, kalian mengundur-ngundur. Bayangin coba, di majelis kita ada orang teriak begitu, ya Habibnya, kiainya dimaki depan umum seperti itu. Kita bakal marah semuanya. Umar bin Khattab ngelihat begitu, naik darah dia. Nggak banyak bicara.
dia keluarin pedangnya. Kebiasaannya Sayyidina Umar begitu, nggak banyak bicara, tuh ujung pedang ditaruh di lehernya Zaid bin Sya'na. Terus Zaid ketakutan, gemeter. Umar bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menebas kepala orang ini. Ini orang udah kurang ajar. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita di posisi itu bagaimana tuh kira-kira? Ini orang Yahudi lagi, caci maki kita depan umum, mempermalukan kita depan umum. Terus ada orang mau bawa golok mau nebas dia. Ibaratnya gitu Sayyidina Umar. Kira-kira kalau kita di posisi itu bagaimana tuh kita? Kita bakal bilang habisin aja itu kita, naudzubillah. Tapi Rasulullah nggak seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Nabi Muhammad ketika Umar ibn Khattab meletakkan ujung pedangnya di leher Zaid bin Sya'na si Yahudi ini dan minta izin kepada beliau untuk menebasnya, Nabi Muhammad bilang, la ya Umar, tidak wahai Umar. Umar, sarungkan kembali pedangmu itu, katanya Rasulullah. Sungguh saya, kata Nabi, dan Zaid bin Sya'na ini si Yahudi, saya dan dia lebih membutuhkan darimu sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kami dari pedangmu itu, kata Rasulullah. Umar bin Khattab bilang, apa yang kau maksud ya Rasulullah? Pedang kamu itu nggak bakal membawa manfaat untuk kami berdua. Kami nggak butuh pedang kamu itu. Yang kami butuhkan dari kamu yang lebih bermanfaat dari pedang adalah nasihat yang baik untukku dan untuk Zaid, katanya Rasulullah. Katakan kepadaku wahai Umar, Muhammad kalau kamu pinjam uang segera bayar, dan bilang kepada Zaid, Zaid kalau kamu nagih hutang nagih dengan cara yang baik. Nasihat semacam ini yang lebih kami butuhkan daripada pedangmu itu wahai Umar. Bayangin ibu-ibu, Nabi Muhammad dipermalukan di depan umum oleh si Zaid. Umar pengen menebas ini Zaid, tapi ketika itu terjadi Nabi Muhammad malah membela Zaid, daripada Umar ibn al-Khattab. Padahal Zaid bin Sya'na si Yahudi ini yang mempermalukan Rasulullah SAW. Itulah akhlak mulia. Akhirnya Nabi bilang kepada Umar, ya Umar, bayarkan hutang kepada Zaid bin Sya'na. Kebetulan uangnya Nabi Muhammad saat itu di tangannya Umar ibn al-Khattab. Nabi bilang kepada Umar, wahai Umar, bayar hutangnya sekian. Maka berdiri Umar, ingin menarik tangan si Zaid Yahudi ini untuk membayar hutangnya Rasulullah. Baru berdiri sebentar, Nabi menambahkan lagi omongan, wahai Umar, berikan bonus bakal Zaid sekian dirham atau dinar. Umar bilang, ya Rasulullah, utang saya bayar, setuju, tapi bonus bakal apa? Ini orang mempermalukan kamu. Apa jawab Nabi Muhammad? Iya, bayar hutangnya dan kasih dia bonus sebagai ganti rugi kamu tadi bikin dia takut dengan pedangmu itu. Umar nggak bisa bicara, sudah hanya patuh. Dibawa Zaid bin Sya'na ke belakang masjid, dibayar hutangnya. Zaid, ini hutangnya Rasulullah sekian dinar, dibayar. Kemudian ini bonus yang Nabi Muhammad perintahkan. Selesai, ayo pergi sudah, jangan bawa keributan lagi kemari. Belum selesai Umar, Zaid bilang, ya Umar, tunggu dulu. Mau apa lagi, kata Umar. Sabar katanya, tunggu, biar kamu tahu wahai Umar, saya pengen kasih tahu kepada kamu sesuatu yang penting. Apa itu? Ketahuilah, betul Nabi berhutang kepada saya. Hari ini dia bayar dan dia kasih bonus. Tapi tahukah kamu, sebenarnya belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo. Umar mendidih lagi. Kali ini yang salah Zaid. Tapi lihat, saat Nabi Muhammad dipermalukan oleh Zaid, Nabi nggak balas mempermalukan Zaid, tidak mengklarifikasi dan tidak mengatakan belum jatuh waktu wahai Zaid, belum jatuh tempo. Nabi nggak bilang begitu.
tapi dipenuhin oleh Rasulullah tanpa mempermalukan Zaid. Lihat betapa mulia akhlak beliau, padahal ini Yahudi. Padahal Nabi bisa aja mengklarifikasi, belum jatuh tempo, belum waktunya, yang salah Zaid bukan saya, dia nagih belum waktunya. Tapi Nabi tidak melakukan itu, tidak mempermalukan Zaid sekalipun Zaid salah. Adanya dibayar hutangnya oleh Rasulullah yang belum jatuh tempo dan dikasih bonus oleh Nabi Muhammad SAW. Umar nanya, kalau memang belum jatuh tempo, kenapa kamu lakukan ini? Maka Zaid bilang, wahai Umar, saya membaca dalam kitab suci Taurat panjang lebar itu, dan saya nggak dapetin dua hal ini. Apa itu? Tuhan bilang dalam kitab suci Taurat bahwasanya Nabi yang datang di akhir zaman, cirinya bahwasanya kelembutannya, sifat bijaksananya lebih dominan daripada amarah dan emosinya. Sekarang saya lihat, kemudian Tuhan juga menyebut semakin dia dibakar, semakin dia bersikap lembut dan bijaksana. Hari ini saya melihat kedua sifat itu. Saya membuktikan bahwasanya sifat lembutnya, sifat bijaksananya lebih dominan daripada emosi dan kemarahannya. Dan ketika saya bakar dia dengan cara semacam itu, saya permalukan, yang saya dapatin bukanlah sikap yang kasar, tetapi yang saya dapatin adalah kelembutan dan kebijaksanaan dari sosok Muhammad SAW. Wahai Umar, persaksikan, saat ini aku masuk ke dalam agama Islam, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, dan ini uang yang Muhammad bayar, semuanya saya kembalikan kepada beliau untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sosok Nabi besar Muhammad SAW. Maka itu nggak salah ketika dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau ya Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu contoh kecil dari sekian banyak contoh daripada akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana sifat kita? Apakah kita telah meneladani Nabi besar Muhammad SAW di dalam tindak tanduknya, di dalam gerak-geriknya, di dalam perangainya? Kita hidup di muka bumi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita menghadapi berbagai situasi, dan panutan yang terbaik di dalam menyikapi segala situasi yang kita alami adalah baginda Rasul SAW. Lihat bagaimana perangai kita, bagaimana akhlak kita. Coba kita bangun dari tempat yang mulia ini, dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dengan semangat untuk meneladani Rasul SAW. Kita ini harus introspeksi diri. Kita semuanya, termaksud saya, kita harus introspeksi diri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat kekurangan kita, cacatnya kita, untuk kita perbaikin. Ini biasain nih, kita harus mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup nabawi. Biasain cara bicara kita, kita berucap tuh dengan lemah lembut, dengan akhlak yang mulia. Ketika kita berucap dengan kata-kata yang baik, dengan kosakata yang lembut, yang bagus, yang memang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu Nabi kalau berucap tuh, beliau memilih kata-kata yang paling bagus, kata-kata yang indah, kata-kata yang betul-betul bermanfaat. Itulah Rasul SAW. Hal semacam ini kita ikutin. Terus juga biasain, bapak-bapak, ibu-ibu, tuh kunci dari akhlak mulia tahu apa? Senyuman manis di wajah kaum muslimin satu sama lain. Biasain tuh kita, kalau ketemu orang kita kasih senyuman yang manis. Itulah akhlak yang mulia. An-Nabi SAW itu di dalam hadisnya disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam aktsaran nasi tabassuman fi wujuhi ashabihi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak senyum di wajah para sahabatnya. Terus Nabi kalau udah tersenyum itu, wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. Nabi kalau udah tersenyum, senyuman manis beliau itu seperti awan yang bersinar, yang cerah di pagi hari. Itu Nabi Muhammad kalau tersenyum semacam itu. Nah kita nih, kata Nabi itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu meremehkan suatu kebaikan yang mungkin kamu anggap remeh dan hina, sekalipun itu hanya sebuah senyuman manis di wajah saudaramu yang mukmin, yang muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak, biasain tuh, kita kalau ketemu sahabat kita, ketemu teman kita, kasih senyuman manis. Kita menyapa, kita berikan senyuman manis.
Itu Nabi SAW itu katanya para sahabat itu, Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau menggambarkan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang, mundu aslamtu ma hajabani Rasulullah SAW, wa mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah SAW illa mutabassima. Kata Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali, saya ini sejak masuk Islam, bapak-bapak ibu-ibu, katanya Sayyidina Jarir, saya sejak masuk Islam belum pernah tuh Nabi menghalangi saya untuk berjumpa dengan beliau. Belum pernah. Kapan waktu saya mau ketemu Nabi, dibukakan pintu oleh Rasulullah. Beda kan sama orang zaman sekarang, mau ketemu susah banget. An-Nabi SAW, manusia yang hebat dan agung ini, itu Jarir bin Abdullah bilang, saya kalau mau ketemu sama Nabi, kapan aja pintu terbuka. Nggak pernah beliau halau, nggak pernah beliau menghalangi, beliau buka pintunya. Terus Jarir bin Abdullah bilang, wa mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah SAW illa mutabassima. Sejak saya masuk Islam belum pernah tuh Nabi Muhammad melihat saya berjumpa mata dengan saya, melainkan beliau melihat saya dalam keadaan tersenyum manis di wajah saya, kata Jarir bin Abdullah. Allahumma shalli alaihi. Coba bayangin gimana nggak jatuh cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya semacam itu, perangainya semacam itu. Kepada orang yang membencinya aja nggak pernah beliau mempermalukan mereka. Dijaga perasaan orang-orang yang membenci beliau. Inilah sosok Nabi Muhammad. Hati bersih, hati yang tulus, yang ada di dalam dirinya hanyalah kasih sayang, rahmah. Maka itu Allah Ta'ala bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah nggak mengutus, kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad, melainkan rahmat untuk alam semesta. Kepada semuanya beliau menebar kasih, nggak pernah membenci, nggak pernah mendengki, nggak pernah membusuhi. Yang ada yang beliau lakukan, beliau katakan kepada para sahabatnya, la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tahagadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu Nabi SAW bilang, jangan kalian saling membenci satu sama lain, jangan kalian saling mendengki satu sama lain, jangan kalian saling menghasut satu sama lain, akan tetapi jadikanlah diri kalian satu sama lain sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, paling enak itu kalau hati kita bersih, nggak nyimpen benci kepada siapapun, nggak menyimpan kedengkian kepada siapapun. Paling enak tuh hati kita kalau kita memaafkan kepada semua orang. Itu yang paling nikmat. Hidup macam gitu tuh tentram hati. Sampai itu, ini kita lagi duduk macam begini, ini kan yang hadir Masya Allah banyak banget. Kita ngumpul begini, duduk rame-rame, desek-desekan macam begini. Pernah satu kali ada satu majelis macam begini nih, ramai orang duduk tuh sampai nggak dapat tempat, saking ramainya. Tiba-tiba ada satu orang masuk, pengen hadir di majelis, cari tempat duduk nggak ada, orang udah pada penuh. Dia bingung mau duduk di mana. Tiba-tiba di tengah majelis ada sahabat dia, ngelihat ini mau masuk nyari tempat, nggak ada tempat. Yang duduk bilang, dia geser kanan kiri sampai ada tempat sedikit, baru sini masuk duduk dekat saya sini. Dia ngelangkain orang, dia masuk sempit-sempitan. Begitu dia duduk, dia bilang, dia minta maaf, maafin saya duduk di sini bikin tambah sempit lagi. Maka kawannya yang buka tempat itu bilang, jangan kamu katakan itu, ketahuilah sejengkal kali sejengkal, kan kecil tuh, sejengkal kali sejengkal, untuk dua orang yang saling mencintai luas. Tetapi sekalipun itu seluas bumi, untuk dua orang yang saling membenci sempit. Benar gak bapak-bapak, ibu-ibu? Gak enak orang yang saling membenci. Dia keluar dari rumah pengen senang-senang, pengen happy-happy, pengen senang-senang hadir acara, pengen pergi, baru keluar, ya ketemu dia langsung bad mood, hilang tuh. Benar gak? Enak gak hidup begitu? Tapi orang yang hatinya bersih, kemana dia pergi dia bahagia, kemana dia jalan hatinya senang, ketemu setiap orang hatinya bersih. Di dunia dia senang, di hari kiamat juga dia senang. Makanya Nabi Ibrahim dalam doanya itu dia bilang kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau permalukan aku di hari kiamat, hari di mana
harta, anak-anak, keturunan nggak bawa manfaat. Yang membawa manfaat tahu apa? Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang suci. Mudah-mudahan Allah bersucikan hati kita dari segala kebencian, dari segala kedengkian. Alhamdulillah, malam hari ini insya Allah malam yang berkah bakal kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidzah. Mohon maaf, gak sepatutnya saya berbicara di depan para ulama, para kiai, para ulama yang begitu alim yang ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kepada mereka, guru-guru kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan ini insyaallah bermanfaat. Kita praktekkan, kita amalkan, kita bangun dari sini dengan semangat untuk meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membersihkan hati kita dari segala kebencian, dari segala kedengkian. Kita bertekad dari majelis ini kita sebarkan kasih sayang kepada umat manusia sekalian. Insyaallah di akhir tahun ini apa-apa yang telah berlalu dari amal perbuatan kita, mudah-mudahan yang buruk dimaafkan oleh Allah, yang baik diterima oleh Allah, dan di tahun yang akan datang kita semakin semangat di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ya ajudal ajudin wa ya rahimal masakin wa dzal quwwatil matin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kebetulan kami di tempat kami di Bogor sedang mendirikan, membangun pondok pesantren. Demikian juga kita banyak kegiatan-kegiatan dakwah, kebaikan sosial yang kita berikan kepada masyarakat. Kami mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ikut andil bersama kami, insya Allah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada panitia yang keliling bagi teman-teman hadirin yang ingin ikut andil, insya Allah dicatat pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita bersalawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب سيدنا يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا رب بالصفا رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممار السنين يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا رب بالمصطفى واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رش الجبين يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Ahmad bin Jindan yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu berikan kita hidayah dan taufik untuk bisa meneladani sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.